Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sobat sehat, sobat ID Jatim Channel ya. Jadi pada hari ini kembali lagi bersama kami ya di podcast, tentunya di ID Jatim Channel. Jadi pada kesempatan yang luar biasa ini saya sudah bersama narasumber kita. Ya pasti banyak yang tahu ya. Kita lagi ngomong sama siapa nih ya saya. Jadi sebelumnya seperti biasa di ID Jatim Channel, di akun YouTube kami, kita akan membagikan berbagai informasi yang menarik ya seputar kesehatan atau yang berhubungan dengan pendidikan khususnya di dunia kedokteran. Nah, saya Dr. Arya yang akan menjadi host pada episode kali ini dan saya akan langsung mendampingi narasumber kita ya, yaitu Dr. Selin. Nah, banyak yang sudah tahu juga tentunya siapa Dr. Selin, terutama buat teman-teman mahasiswa atau mungkin teman-teman dokter yang ingin lanjut sekolah di luar negeri. Nah, nanti kita akan banyak diskusi ya, tanya-tanya pengalaman beliau dan kita cari tahu sekarang beliau kesibukannya apa gitu ya. Jadi silakan Dok, perkenalan dulu Dok biar orang-orang makin tahu. Halo semuanya, teman-teman sobat sehat, sobat ID Jatim. Iya. Nama saya Maria Selina Wijaya tapi semua orang memanggil saya Selin ya. Jadi lebih dikenal juga dengan Dr. Selin atau Selin. Saya alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga angkatan tahun 2013 dan saat ini saya sedang lanjut S2 di bidang Global Health di Amerika Serikat, tepatnya di Harvard University, dan alhamdulillah saya melanjutkan jenjang S2 tersebut dengan menggunakan beasiswa LPDP. Tuh, jadi Dr. Selin ini kakak kelas saya juga ya di Encounter. Nah, terus saat ini beliau menempuh pendidikan S2 di salah satu universitas terbaik di dunia dengan beasiswa LPDP. Nah, ini kan pasti banyak yang ingin tahu Dok. Yeah. Dengan pengalaman dokter nanti kan bisa sharing ya Dok ya tentang bagaimana sih mempersiapkannya, kapan diterima di Harvard, terus saat sekarang studi itu seperti apa. Nah, mungkin buat teman-teman yang memerlukan insight seperti itu kan nanti bisa dapat pencerahan gitu ya Dok ya. Siap. Nah, mungkin saya mau memulai dengan satu pertanyaan pertama sih Dok. Jadi Dr. Selin ini tadi sudah disebutkan ya Dok ya programnya. Nah, mungkin boleh diperjelas Dok itu program apa dan kenapa kok memilih di kampus tersebut? Siap Dr. Arya. Jadi saat ini kan tadi sudah saya ceritakan saya sedang lanjut S2. Kalau programnya sendiri namanya adalah Master of Medical Science in Global Health Delivery. Program itu di bawah suatu departemen di Harvard Medical School namanya Department of Global Health and Social Medicine gitu. Jadi selain Global Health ada aspek social medicine-nya, itu yang menurut saya unik juga. Programnya sendiri Master of Medical Science ini programnya 2 tahun dan dia semacam mirip MSc gitu. Kalau kita tahu di dunia S2 itu ada master yang by research, biasanya ada yang Master of Science, terus juga ada master yang seperti profesi itu. Kalau di dunia kedokteran tuh biasanya MPH atau Master of Public Health ya. Kalau Master of Medical Science ini dia seperti unik karena dia agak-agak campuran gitu antara research tapi juga coursework gitu. Bidangnya sendiri di global health tadi itu, dan kayak yang tadi saya ceritain 2 tahun. Program ini juga uniknya adalah dia fokus ke daerah-daerah dengan sumber daya yang terbatas, jadi low resource setting. Jadi saat saya daftar pun, saat research tentang program ini, saya ngerasa ini relevan banget gitu untuk diterapkan, untuk dipelajari dan nantinya diterapkan di Indonesia gitu. Karena kan kita masih banyak tempat-tempat dengan sumber daya terbatas ya, yang belum distribusi sumber daya masih belum equitable lah di Indonesia gitu. Dan 4 semester tadi itu uniknya di semester 3 ini ada field research yang nanti ujungnya outputnya berupa tesis. Itu yang saat ini sedang saya lakukan juga kebetulan di Indonesia ini. Field research ini syaratnya sebenarnya hanya dilakukan di lingkungan dengan sumber daya terbatas gitu harapannya. Sedangkan di luar itu topiknya bebas, terserah kita mau mengambil apa gitu. Ya kurang lebih itu sih kalau tentang programnya. Jadi sekarang sudah tahun kedua ya Dok ya, memasuki tahun kedua. Iya, jadi ini kebetulan saya lagi di antara semester 2 sama 3 ini, summer break atau summer vacation 3 bulan, dan minggu depan saya akan kembali ke sana, ke Boston untuk memulai semester ketiga. Semester 3. Iya. Ini berarti kan sudah ke sana ya Dok ya,
selama berapa? 1 tahun atau kurang? Sudah 1 tahun ini 1 di tahun. programnya ya. Tapi kalau ini di Indonesia sekarang sudah 3 bulan. 3 bulan. Iya. Ini memang program untuk melakukan penelitian di sini atau mungkin ada sesuatu yang dikerjakan selain itu, Dok? Sebenarnya emang ini hanya liburan ya, gitu kan. ya. Emang kalau di jenjang perkuliahan kan liburan antar semester kan lumayan panjang kan, dan saya liburnya tuh 3 bulan. Cuman ya karena sambil pulang gitu ya, saya sekalian aja memulai tesis saya tadi itu, field research tadi itu. Jadi sekaligus mengerjakan lah gitu. Dan kebetulan saya mengambil datanya di Jember, di Kabupaten Jember, di mana emang saya orang asli Jember. Jawa Timur asli ya. Iya, dari lahir sampai SMA di Jember, baru mulai kuliahnya pindah ke Surabaya di UNER gitu. Jadi memang tesisnya ini datanya itu diambil dari Jember juga. Iya, dan emang judul tesisnya adalah tentang implementasi PONET secara spesifik di Kabupaten Jember gitu. Jadi kuliahnya di sana untuk penelitian S2-nya itu memang dari Indonesia ya, Dok ya, yang diteliti ya. Apa kondisinya atau case-nya gitu ya, Dok ya. Iya. Nah, jadi sudah 1 tahun, sekarang sedang transisi ya menuju ke semester 3 dan minggu depan akan kembali ke sana lagi ya, Dok. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu kenapa, Dok, memilih program ini gitu kan, di antara banyaknya pilihan program. Kalau kita di kedokteran kan biasanya orang sudah selesai S1 sudah selesai jadi dokter, ambil spesialis tuh yang salah satu yang populer, atau mungkin sekarang kan juga lagi marak tuh yang bisa langsung PhD. Iya. Nah, kenapa Dr. Selin ini mengambil program S2? Oke, siap Dr. Arya. Ya mungkin sebenarnya jalur ini termasuk jalur yang nyeleneh gitu ya. Kalau di lingkungan FK UNER at least. Kalau mungkin di FK-FK lain mungkin senior-seniornya udah sering gitu ya. Tapi setahu saya pun saat memulai daftar untuk S2 dan memutuskan untuk berangkat ini tuh saya seorang diri gitu menjalani ini gitu. Kalau saya sendiri semua ini motivasinya awalnya emang pengen mendalami awalnya public health. Sebelum saya tahu ada di dalam public health sendiri ada bermacam-macam gitu, ada global health juga gitu. Dan sebenarnya saya apply ke banyak program. Jadi saya apply MPH juga, Master of Public Health kayak yang tadi saya bilang itu, di mana saya juga keterima MPH, saya juga sempat keterima di beberapa kampus lain, tapi ya emang ujung-ujungnya memilih ini dengan pertimbangannya untuk ya tadi itu program ini spesifik untuk low resource setting kan. Dan saya bisa mengambil data untuk tesis dari tempat asal saya, yaitu Indonesia, dan itu saya bisa milih. Saya kan milihnya di Jember. Dan nanti kan ini tesis akan ya saya jadikan tulisan ya, ada outputnya, dan ini kan dapat bimbingan dari sana juga. Menurut saya ini opportunity yang bagus banget untuk benar-benar mengangkat suatu isu atau permasalahan dan dapat insight langsung dari orang-orang di Harvard Medical School tentang either solusinya atau penelitiannya sendiri gitu kan. Ini yang nggak ada di program MPH gitu. Jadi saya emang keterimanya MPH sama program ini gitu. Kalau MPH itu dia cuma 1 tahun. 1 tahun. Iya, jadi singkat sekali dan jadinya outputnya itu tidak diminta tesis, tapi capstone project namanya. Nah, capstone project ini semacam literatur review. Sebenarnya udah ada persyaratannya sih. Cuman intinya dia tidak begitu mendalam dan tidak menyarankan kamu ngambil data primer bahkan karena ya kamu gak akan punya waktu yang cukup gitu. Jadi ya semacam literatur review aja itu udah cukup gitu. Dan 1 tahun. Jadi saya ngerasa kayaknya impactnya kurang gitu kan. Kalau emang kamu mau belajar sesuatu gitu. That's why akhirnya menjatuhkan pilihan di program ini. Jadi memang dari awal mau memilih itu sudah concernnya di kesehatan masyarakat ya, di public health. Iya. Dan memang yang diambil adalah program ini karena tadi ada peluang untuk bisa research langsung di sini. Benar. Dan langsung mendapat bimbingan gitu ya dari Harvard-nya langsung gitu ya. Oke, menarik. Jadi memang memilih ini karena memang ada goals yang spesifik Dok ya, bukan karena ini aku harus spesialis nih karena banyak lulusan misalnya dari kakak kelas atau teman-teman seangkatan, atau mungkin ini ada opportunity buat lanjut PhD aku ambil gitu. Jadi memang karena murni ingin mendalami tentang ini dan itu programnya di S2 gitu Dok ya.
Iya, kalau boleh jujur-jujuran sih memang kan tadi kayak yang saya bilang ya, ini jalur yang nyeleneh ya Dokter Arya. Kalau kita tahu kakak-kakak kelas sebelum ini itu masih lebih orientasinya lebih ke pendidikan spesialis gitu. Bahkan ada juga mungkin PhD yang di Jepang itu kan banyak ya, kita bisa langsung lanjut PhD di Jepang gitu sebagai lulusan dokter umum. Tapi ya karena awalnya emang mau mendalami tentang public health dan global health, itu kan bukan jenjang, nggak ada spesialisnya gitu kan, bukan sesuatu yang kamu dalamin sambil nggak ada program spesialisnya lah gitu. Dan satu-satunya cara emang yang kelihatan dan terdekat itu adalah S2 gitu. Dimana S2 tuh jauh lebih singkat ya dari S3 gitu. Jadi masih ada itu juga kesannya kalau misal kamu udah mendalamin itu dan ternyata kamu nggak seberapa istilahnya kamu nggak seberapa cocok gitu dengan ilmunya. Kamu ingin belok ke yang lain tuh masih bisa kalau jenjang S2 menurut saya pribadi. That's why akhirnya lebih milih S2 daripada S3 langsung. Jadi banyak ya multifaktor ya Dok ya. Dan memang mungkin seperti yang dokter bilang tadi agak nyeleneh dalam tanda kutip kan kalau kita kebanyakan arahnya pengennya klinisi gitu ya, spesialis. Nah jadi memilih di Harvard tadi sudah dijelaskan dan memilih program ini dibanding public health ya tadi sudah dijelaskan juga. Nah, mungkin boleh sharing Dok persiapan untuk bisa dapat ini semua. Ini kan mungkin banyak yang tanya juga kan kayak misalnya kayak saya gini yang baru selesai pendidikan terus jadi dokter terus pengen cari referensi nih buat sekolah terutama yang sudah punya goals buat ambil S2. Nah itu kira-kira dari dokter sendiri seperti apa Dok persiapannya atau cari kampus dulu atau mungkin cari beasiswanya dulu. Nah, mungkin boleh sharing ke pengalamannya. Sebenarnya untuk persiapan ini sendiri aku udah sering share juga ya di channel YouTubeku, promosi sedikit. Boleh Dok, apa tuh channelnya? Iya, channel YouTube-nya Selin Wijaya gitu aja. Ada Instagramnya juga ya Dok. Di Instagram juga @selinwijaya. Nanti jangan lupa di follow, di subscribe juga. Iya, jadi udah ada 2 playlist tuh di YouTube, isinya kurang lebih 10 video untuk persiapan ini. Mungkin secara detail ya, karena kalau diceritain semua sekarang mungkin berjam-jam kita nanti. Jadi bener kayak katanya Dokter Arya tadi, ini pilihan-pilihan yang harus kita pertimbangkan. Mau cari beasiswanya dulu atau mau cari kampus atau daftar ke kampusnya atau programnya dulu. Atau langsung barengan dua-duanya gitu. Mungkin saya bisa ceritakan pengalaman saya ya gitu. Kalau saya saat itu memutuskan untuk daftar ke kampusnya dulu. Jadi saya research programnya, saya tahu public health tuh satu hal tuh. Akhirnya saya cari best public health school in the world. Semua pure pakai Google, tidak ada informasi dalam, nggak ada website spesifik khusus apa, semua itu informasi tersedia di Google gitu. Jadi tips nomor 1 kalau mau menempuh jalan ini S2 ini apalagi di luar negeri harus rajin cari informasi gitu. Terus saya nemukan ada beberapa sekolah yang saya tertarik. Dan sekolah-sekolah ini juga di research dulu, dibaca dulu website di univnya sendiri, kayak berapa lama periode kuliahnya, terus kira-kira kurikulumnya tentang apa. Kalau di sana biasanya itu sangat terbuka gitu, mereka publish di websitenya, setahun itu kamu bakal ngapain aja udah cukup jelas gitu. Waktu itu saya milih Master of Public Health di Johns Hopkins, Columbia, sama di Harvard University. Dan untuk persiapan sampai daftar ke universitasnya ini saya 1 tahun. Dan ini saya lakukan saat e-ship waktu itu sambil internship ya. Jadi sambil jaga-jaga itu saya ngerjain soal latihan kayak TOEFL, terus GRE gitu. Jadi ada beberapa dokumen-dokumen yang diminta ya, seperti CV, transkrip, ijazah gitu. Tapi juga ada skor-skor tes yang diminta kayak TOEFL, bahasa Inggris, TOEFL atau IELTS. Terus ada GRE ini semacam kayak TPA gitu untuk menempuh jenjang S2 di Amerika, emang spesifik di Amerika gitu. Nah setelah persiapan ini selesai dan udah daftar, baru tahun depannya saya daftar beasiswa LPDP. Tapi ini lebih karena COVID sih. Jadi bukan karena pilihan pribadi ya. Kalau saya boleh milih, saya bakal daftar manapun yang bukanya lebih cepat. Cuman waktu itu tahun 2020 itu beasiswa LPDP nggak buka karena COVID. Iya, itu kan COVID awal banget tuh tahun pertama. Jadi pasti semua institusi ini kan tergoyahkan gitu ya. Jadi dia nggak membuka secara reguler. LPDP buka cuman untuk
anak-anak yang udah pegang LOA atau Letter of Acceptance alias sudah diterima di universitas. Saya belum bisa karena masih daftar ke universitasnya kan. Akhirnya harus mundur setahun buat nunggu LPDP-nya gitu. 2021 apply di LPDP. 2021 apply di LPDP-nya dan itu alhamdulillah langsung dapat first try. Itu kalau nggak salah bulan Juni apa Juli gitu pengumumannya. Tapi ada suatu kendala lagi karena beasiswa LPDP ini biasanya ada batas kapan paling cepat kamu boleh berangkat gitulah ya intinya. Dan saya ternyata nggak bisa berangkat tahun itu gitu. Jadi akhirnya harus mundur lagi 1 tahun untuk mulai kuliahnya. Akhirnya tahun 2022 ya dok ya? Iya, tahun 2022 baru berangkat ke Harvard ini gitu. Oke, jadi tadi banyak dokumen yang perlu dipersiapkan. Nah, mungkin ada saran nggak dok kalau misalnya persiapan kayak gitu, kita lebih baik fokusnya itu kemana? Misalnya kayak adakah kita fokus ke bahasa Inggrisnya dulu atau mungkin kita ngajain apa dulu gitu, biar terstruktur gitu ya dok ya mungkin. Mungkin dari Dr. Selin gimana, ada pandangan mungkin? Kalau tadi seperti tips nomor 1 yang saya selalu bilang tuh harus cari informasi dulu karena nggak semua program dan kampus ini sama persyaratannya gitu. Bahkan sama-sama satu kampus nih, misal Johns Hopkins, tapi programnya beda, MPH sama Master of apa gitu. Bisa jadi dokumen yang diminta ini agak beda-beda gitu. Mungkin 1-2 poin lah ya yang berbeda gitu. Tapi kalau menurut saya yang penting adalah mengenali kemampuan diri terlebih dahulu. Jadi emang momoknya biasanya yang paling makan waktu lama kalau mau daftar S2 ke luar negeri itu adalah bahasa Inggris gitu. Nah ini kan kemampuan setiap orang berbeda-beda ya. Contoh misal skor TOEFL yang diminta itu biasanya TOEFL IBT ya. TOEFL IBT yang diminta itu untuk jenjang S2 tuh 100 gitu. Itu kan menurut saya udah lumayan tinggi ya. Dan kita di sini nggak terbiasa gitu perkuliahan dalam bahasa Inggris. Jadi harus tahu dulu kamu skillnya seberapa gitu. Kira-kira butuh les atau butuh refresh ilmu bahasa Inggris ini berapa lama gitu untuk bisa nyampe skor TOEFL segitu. Saya tahu ada teman saya yang daftar S2 ke luar negeri ini sampai tes berkali-kali baru dapat skornya gitu. Dan ini kan bervariasi setiap orang. Jadi yang penting adalah yaitu tadi sebelum kamu memutuskan untuk memulai persiapan ini paling nggak kamu harus mengenali dirimu sendiri, kemampuanmu tuh seberapa gitu. Jadi tetap kuncinya itu cari info tadi ya dok ya. Cari info, tahu program apa yang mau diambil, terus nanti dokumen atau keperluan-keperluan lain itu menyesuaikan sama apa yang kita pilih gitu ya dok ya. Iya, jadi nggak sembarang salah kalau orang mau nyiapin dokumen dulu, nggak. Nomor 1 cari infonya dulu. Jadi bacain langsung universitas sama program yang udah kamu benar-benar tertarik, bikin list lah kayak aku bikin di Excel gitu, tabel gitu. Jadi univ ini, program ini, terus dokumennya apa aja gitu. Itu kan udah jelas. Jadi persiapan kita akan terarah gitu dan terstruktur gitu. Oke. Nah ini mungkin bisa jadi pertimbangan ya buat teman-teman para sejawat semuanya juga yang mau persiapan sekolah lanjut. Jadi kalau misalnya sekarang masih bingung, lebih baik pastiin dulu aja program apa yang beneran mau diambil dan beneran mau apply ke sana. Biar nanti dokumennya bisa kita sesuaikan dan kita juga lebih efektif ya dok ya. Karena nggak makan waktu terlalu banyak untuk nyiapin dokumen yang ternyata itu nggak dibutuhkan. Iya gitu benar-benar. Nah jadi itu ya untuk persiapan. Terus ini mungkin karena Dr. Selin sudah masuk semester 3, berarti sudah setahun di Amerika ya dok ya. Terus menjalani kuliah di sana secara langsung. Nah mungkin boleh sharing dok pengalaman kuliah di sana itu seperti apa? Bagusnya seperti apa, yang bikin menarik dan bikin seneng itu apa gitu dok? Oke, siap. Apalagi Harvard ini kan salah satu universitas terbaik juga ya di dunia. Makanya biar dapat gambaran sekaligus jadi inspirasi buat para pendengar sekalian. Oh pengen kayak gitu. Iya. Selama 1 tahun di sana jujur sangat banyak hal-hal baru yang saya dapatkan ya, mau itu pengalaman ataupun mulai dari kenalan teman-teman, networking juga, dan ilmu-ilmu baru juga ya. Kalau disuruh ngomong tentang cerita tentang hal-hal apa yang didapatkan jadinya bingung karena saking banyaknya itu tadi Dr. Arya. Mungkin kalau dari sisi ilmu ya, saya mempelajari global health ini di sana adalah pertama kali karena dulu mungkin di sini saat di FK UNER itu lebih ke IKM yaitu public health-nya itu sendiri, dan di sana saat diajari tentang global health itu
jadi lebih paham lah apa sih, kan pertanyaan pertamanya orang-orang biasanya apa bedanya sama public health gitu juga. Terus juga secara implementasi mungkin apa bedanya program-programnya kayak gitu. Dan uniknya lagi karena ngomonginnya global health mungkin, jadi kita itu mempelajari banyak negara-negara lain gitu, nggak cuma sistem kesehatan Indonesia atau Amerika aja bahkan tempat kita kuliah gitu, tapi negara-negara lain pun dipelajari, dibandingkan itu sesuatu yang baru. Itu membuat saya mendapatkan banyak banget ilmu baru dan perspektif baru gitu. Terus kalau dari sisi kebiasaan belajar mungkin Dok di sana, apakah di sana isinya belajar terus atau mungkin masih bisa main dan lain sebagainya gitu? Kebiasaan belajar sih kurang lebih sebenarnya sama ya kayak di sini. Saya yakin teman-teman di sini, teman-teman FK apalagi ya, mahasiswa FK pasti udah terbiasa dengan sistem dan level intensitas belajar yang lumayan ekstrim gitu ya. Jadi pas saya pindah ke sana pun belajar di sana tuh nggak struggling karena emang udah kebiasaan gitu. Belajar itu sesuatu yang normal gitu. Mungkin yang menurut saya enaknya adalah di Harvard itu banyak banget tempat-tempat untuk belajar yang bagus-bagus, gratis nih ya. Kalau di sini mungkin kita harus ngafe gitu ya, atau kayak ke rumah teman atau apa. Ini benar-benar banyak, istilahnya kayak gedungnya dia yang dibuka untuk students, atau library-nya tuh bagus dan modern banget. Dan ada banyak, Harvard tuh punya hampir 70 apa gitu library, mulai dari yang tua-tua gitu yang benar-benar udah ratusan tahun sampai yang modern banget gitu, dan library-nya lengkap fasilitasnya kayak printer dan lain-lain sudah siap sedia gitu. Jadi itu sangat menunjang kehidupan mahasiswa untuk belajar sampai malam gitu. Jadi banyak tempat yang bisa buat belajar di kampusnya aja itu ya, Dok, ya. Oke, dan pastinya suasananya sangat berbeda di sini ya, Dok. Kalau kondisi di sana mungkin ada hambatan-hambatan tertentu nggak, Dok, kalau yang cukup perbedaannya itu cukup ekstrim dengan di sini? Kalau menurut saya, bagi saya pribadi adalah hambatan terbesar adalah tipe personality saya tuh sebenarnya orang yang introvert ya. Jadi lebih ke ngomong tuh seadanya gitu. Sedangkan orang Amerika ini extrovert banget gitu. Mereka tuh suka ngajak ngobrol stranger, orang random, terus ngajak networking. Jadi di Harvard atau mungkin sebenarnya di Amerika secara umum tuh banyak banget event, social event. Mereka mungkin nganggur aja bikin social event. Jadi gathering, misal mahasiswa Asia di Harvard Medical School, terus mahasiswa apa gitu. Sebenarnya tuh good opportunity untuk kita kenal banyak orang baru. Dan itu juga asal kamu berani keluar dari comfort zone-mu. Saking banyaknya event tuh tinggal milih aja sih. Itu juga bisa bikin kamu ya menambah kenalan, nambah temen, nambah networking. Itu enak banget. Dan juga profesor-profesor, dosen-dosen di sana itu emailnya tuh semua sudah tersedia kayak ada buku kayak direktorinya gitu. Kita bebas mau email siapapun sebenarnya. Jadi di sana komunikasi utamanya itu kalau profesional tuh email. Kayak di sini mungkin WhatsApp ya. Di sana tuh email gitu. Nah, jadi mereka tuh terima kayak cold call gitu. Kayak kamu mau ketemu dosen siapapun gak harus di Harvard Medical School ya. Aku kan Harvard Medical School. Misal di Harvard Business School nih, biasanya dosen-dosennya tuh orang-orang keren, penulis buku-buku yang terkenal di toko buku tuh biasanya orang-orang Harvard Business School gitu. Dan itu kamu mau cold call aja, istilahnya kamu email buat ketemu sama mereka, asal sudah jelas kamu mau diskusi dan nanyain apa, biasanya mereka terbuka gitu. Itu opportunity networking yang disediakan oleh Harvard yang amazing. Ya luar biasa sih. Ngebayanginnya aja ya, Dok, ya, kayak bisa punya banyak banget kenalan baru gitu ya. Apalagi ini kan pasti dari berbagai negara dan tentu dari berbagai latar belakang keilmuan juga yang berbeda. Jadi di sana di programnya Dr. Sel ini nggak cuma dokter aja ya, Dok, ya? Enggak, malah yang dokter cuman sedikit. 4 orang. Itu di kelompoknya dari dokter 18. itu dari 18 orang 4 yang dokter. Sorry, nggak sampai 18, kayaknya 15 deh. Jadi emang di Harvard sendiri atau di Amerika mungkin mereka itu tidak memandang backgroundmu tuh dari bidang ilmu apa untuk melanjutkan ke jenjang tertentu gitu. Salah satu contoh yang paling unik ini menurut saya, salah satu profesor di departemen saya, jadi Department of Global Health and Social Medicine,
di bawah Harvard Medical School nih ya, FK-nya Harvard, itu S1-nya matematika gitu. Jadi ini juga saya kaget karena profesor ini salah satu pembimbing saya ya. Tapi sekarang karirnya adalah di bidang global mental health gitu, dan beliau juga salah satu orang yang prominent lah di mental health di Indonesia sebenarnya. Dia researchnya di Indonesia, seringnya di Jogja sih. Background beliau tuh S1-nya matematika loh, dan ini kan unik banget. Itu yang menurut saya beda. Jadi di sana tuh tidak mengotak-ngotakan orang, tergantung berdasar backgroundnya gitu. Asal kamu mau bersedia mengejar ilmu di bidang itu, misal di global health, mereka terbuka. Asal kamu menunjukkan ya itu tadi, mulai dari saat daftar mungkin ya, kamu emang tertarik banget sama bidang itu and you deserve to be there gitu, mereka akan membuka pintu. Oke. Nah ini mungkin tadi sudah diceritakan ya dok, dari persiapan, terus sudah masuk di sana 1 tahun, terus sudah research di Indonesia, mau kembali ke sana lagi, berarti tinggal 1 tahun lagi ya dok ya. Insya Allah tahun depan selesai. Iya. Terus rencananya seperti apa dok, kalau boleh sharing? Yes, sekilas aja deh, boleh di spoiler gitu. Kira-kira setelah lulus dari Harvard itu mau mengerjakan apa, atau habis ini mau sekolah lagi atau mau seperti apa? Spoiler ya. Spoiler aja lah, gak usah banyak-banyak boleh. Iya, siap. Sebenarnya kalau dari saya sendiri, saya tipe orangnya yang kayaknya masih mencari jati diri juga ya, Dokter Arya. Jadi saat ngejar ilmu sampai ke Amerika pun itu kan karena tertarik sama global health tadi itu, dan justru di sana banyak dapat insight. Karena ini satu hal tentang Harvard yang unik ya. Sorry, jadi balik lagi ke sebelumnya. Itu setelah kamu masuk Harvard, kamu tuh jadi satu mahasiswa Harvard. Tidak terkotakkan di fakultasmu atau sekolahmu ya. Jadi contoh saya di Harvard Medical School, saya bebas mau ngambil kelas dimanapun. Mau itu Harvard Business School, Harvard Kennedy School, itu sekolah public policy atau FISIP-nya Harvard, Harvard School of Education. Bahkan saya di sana semester kedua kemarin ngambil kelasnya tuh justru kayak ekonomi, terus supply chain gitu. Bisa ngambil kelas di MIT juga gitu. Jadi once you get into Harvard, ya udah kamu jadi mahasiswa Harvard titik gitu, bukan yang ini anak Harvard Medical School, ini anak Harvard Business School gitu, nggak. Unik ya. Unik. Itu yang beda banget ya sama di sini ya. Beda. Itu yang membuat saya justru karena saya ngambil kelas di luar, benar-benar di luar bidang saya, dan kenalan sama orang-orang baru, dan benar-benar dapat ilmu yang beda banget ya, itu kayak benar-benar di luar lingkup kita sebagai orang kedokteran atau orang FK. Justru istilahnya pikiran tuh semakin terbuka gitu, mindset itu diperluas, dan jadi banyak mempertanyakan diri sendiri dan keinginan saya apa gitu. That's why mungkin kalau ditanya secara jujur, saya bisa ngakuin saat ini saya masih tahap pengenalan diri mungkin ya, dan mencari jati diri itu tadi. Tapi kalau seingin saya sih lulus dari Harvard, saya ingin kembali ke Indonesia sih emang. Saya ingin berkarirnya di Indonesia gitu. Untuk opportunity apa yang nanti terbentang di depan mata itu kan kita nggak pernah tahu ya. Benar-benar mungkin apa yang saya bilang sekarang sama yang di tahun depan berbeda. Tapi kalau dari saya pribadi sih, kemarin sempat galau antara mau lanjut sekolah gitu di jenjang S3 atau spesialis justru. Tapi kok kayaknya saya sekarang nggak tahu tahun depan ya ini sobat-sobat nih kalau melihat sekarang kepinginnya kepingin ke arah spesialis nih Dokter Arya. Iya, karena kalau dipikirkan secara usia juga ya, kayaknya kalau PhD itu bisa kapan aja gitu. Daripada kalau sekolah spesialis kan lebih terbatas, lebih ada batasannya, terus ya lebih enak kalau kamu masih muda gitu kan. Secara fisik juga gitu. Jadi itu ya, spoiler dikit. Oke. Intinya opportunity-nya itu dilihat bisa apa sih ke depan. Tapi kalau kayak Dokter Selnya pasti banyak sih kayaknya yang tapi ya mau nerima gitu. Itu kan mungkin dari itu yang bisa saya bilang mungkin dari mata
Kita kalau kita ngelihat orang lain, mungkin kita ngelihatnya orang lain yang kita inginkan, mungkin posisinya tuh seolah udah lebih di atas kita tuh kayak pasti enak banget ini, pasti semua udah opportunity tuh terbuka lebar bagi dia. Dan saya sering juga ngelihat orang lain, mungkin idola-idola saya itu kayak gitu. Tapi satu hal yang saya belajar dari kehidupan ini, mengarungi kehidupan dan actually ngobrol in person sama orang-orang ini, ternyata sebenarnya seumur hidup itu kita tetap harus kita yang jemput bola gitu, kita yang ngejar gitu. Jangan sampai kamu jadi orang yang pasif, ngerasa kamu udah berhak untuk mendapatkan itu semua gitu. Kita tetap harus berusaha gitu sih, dan stay humble gitu. Betul. Oke, jadi udah lumayan banyak nih Dok yang kita bahas dan gak kerasa ini sudah hampir 30 menit tuh. Nah, karena ya kita sudah ngomongin banyak hal, sudah dapat insight baru. Karena memang harapannya dari podcast episode ini memberikan pertama ya Dok, informasi tentang bagaimana sih sebenarnya proses pendidikan dari kita ya seorang dokter yang ingin melanjutkan studi S2 di luar negeri. Dan dengan beasiswa tadi sudah disinggung LPDP, apalagi di salah satu kampus yang cukup terkenal dan salah satu yang terbaik di dunia juga. Jadi ada semangat gitu, ingin menumbuhkan optimisme dari para pendengar. Terus yang kedua tentu selain informasi juga inspirasi Dok. Nah kan nggak banyak ya orang-orang yang bisa seperti Dr. Selin ini. Jadi kita belajar dari pengalaman beliau, perjuangan beliau, terus mungkin struggle juga yang dihadapi oleh Dr. Selin ini selama mempersiapkan maupun sampai menempuh pendidikan 1 tahun ini. Jadi harapannya bisa menjadi penyemangat buat para pendengar sekalian. Nah sebelum saya tutup nih Dok, mungkin ada satu pesan untuk para sobat saya semua, para pendengar yang ingin melanjutkan jenjang karir seperti yang Dr. Selin pilih. Mungkin ada pesan. Mungkin satu life lesson yang saya dapatkan dan saya bisa limpahkan ke sobat-sobat di sini sebagai orang yang udah actually berangkat kuliah di sana ya selama 1 tahun, yaitu tadi jangan mengotak-ngotakkan diri kita gitu. Jangan menganggap setelah kamu menempuh jalur S2 ini udah berarti udah fix nggak spesialis ya gitu. Jangan juga nganggap kalau udah spesialis udah nggak bisa lagi nih kuliah di luar negeri gitu. Satu hal yang saya dapatkan di sana, kenalan sama orang-orang yang membuka pikiran saya itu ternyata ya suatu keinginan untuk mengejar ilmu itu sebenarnya yang membatasi hanya diri kita sendiri gitu. Jadi mau lanjut S2 ataupun lanjut S3 ataupun lanjut sekolah spesialis mungkin ya, apapun itu, lanjut sekolah itu kapanpun dan dimanapun itu sebenarnya adalah ya hak kita. Tinggal kita gimana mau berusaha mengejar mimpi itu tadi gitu. Oke. Jadi jangan mengotak-ngotakkan ya Dok ya. Tetap belajar terus, membuka diri gitu ya dengan berbagai peluang selama kita sesuai dengan goalsnya kita, apa yang kita tuju, it's okay buat ambil itu gitu ya. Nah oke, jadi luar biasa banget nih buat saya pribadi dan tentunya semoga buat para sobat saya semua sudah mendengarkan obrolan kita dan semoga bisa bertemu di lain kesempatan Dok. Mungkin nanti episode tahun depan kalau dokter sudah lulus kita bisa ngobrol lagi dengan insight yang berbeda mungkin ya. Yang sekarang proses pendidikan, nanti lulus sudah mungkin menempuh beda lagi, bisa beda lagi iya, mungkin insight-nya, mungkin apa yang sudah dikerjakan. Oke. Dan semoga sehat selalu untuk Dr. Selin dan terima kasih Dr. Arya. Diberikan kelancaran prosesnya di sana apapun itu sampai selesai dan kembali ke Indonesia lagi. Oke, sekian episode kali ini. Berdiskusi tentang perjuangan Dr. Selin menempuh pendidikan di luar negeri di Harvard University. Semoga menjadi inspirasi, menjadi informasi, dan jangan lupa tetap tonton kita terus di episode-episode berikutnya. Tadi juga Dr. Selin mungkin boleh dipromosiin lagi Dok, apa YouTube channelnya atau Instagramnya apa Dok? Ya mungkin kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut tentang persiapan S2 dan beasiswa ke luar negeri, tadi itu saya ada YouTube channel Selin Wijaya. Itu udah ada hampir 20 lebih video tentang persiapan itu untuk masing-masing itemnya, kayak mau persiapan CV kayak gimana, persiapan esai kayak gimana, persiapan untuk wawancara kayak gimana gitu. Semoga bermanfaat itu, dan juga ada Instagramnya, boleh di follow @selinwijaya.md, tapi kalau itu lebih ke personal staff mungkin ya. Jadi banyak informasi dari YouTube itu yang bisa dipelajari gitu ya, dilihat.
Oke. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Baik, amin. Dan tentunya bermanfaat, Dok. Terima kasih, saya Dr. Arya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi, Dr. Sally. Terima kasih Dr. Arya.